Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen pengampu mata kuliah perencanaan program komunikasi dan rekan-rekan mahasiswa UT sekalian. Perkenalkan, saya Endang Hayuningsih, Prodi S1 Ilmu Komunikasi dengan NIM 044864 Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal rencana aksi program komunikasi dengan tema Desa Cakap Digital, yaitu kampanye literasi media untuk generasi melek informasi. Saya akan menyampaikan secara ringkas 5 bab utama dalam proposal ini, yaitu pendahuluan, tujuan, strategi, rencana aksi, dan evaluasi. Mari kita mulai. Mengapa program ini penting? Bayangkan saja jika sebuah desa di mana berita bohong menyebar lebih cepat daripada berita sebenarnya. Itulah realita yang terjadi di banyak desa saat ini, termasuk di wilayah sekitar Bandung Raya. Generasi muda desa aktif menggunakan media sosial, tetapi belum dibekali dengan kemampuan untuk memverifikasi informasi. Lalu, apa yang ingin kita capai? Program ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan masyarakat desa tentang ciri-ciri berita bohong. Targetnya, nilai post-test lebih tinggi 50% dibandingkan pre-test. Yang kedua, menumbuhkan sikap kritis sebelum membagikan informasi ke orang lain. Ketiga, mengubah perilaku di mana masyarakat terbiasa mengecek fakta terlebih dahulu menggunakan alat cek fakta sebelum menekan tombol bagikan. Bagaimana kita menyampaikan pesan itu? Jadi, kami tidak menggunakan bahasa kaku atau menggurui. Sebaliknya, kami memiliki pendekatan edutainment, yaitu edukasi yang dikemas seperti hiburan. Dan untuk taktik media kami menggabungkan 3 jalur. Yang pertama, media sosial seperti TikTok dan Instagram untuk menjangkau generasi muda desa. Kedua, pelatihan tatap muka di balai desa untuk kelompok orang tua dan remaja. Dan yang ketiga, pengeras suara masjid yang disisipi pesan-pesan literasi digital setiap waktu maghrib. Nah, siapa komunikatornya sih? Jadi kami memilih tokoh masyarakat setempat seperti guru, ketua Karang Taruna, dan kreator konten lokal yang sudah dikenal dan dipercaya warga desa. Dengan strategi ini, pesan literasi digital tidak terasa asing atau menggurui, melainkan terasa seperti nasihat dari kakak atau tetangga sendiri. Kapan dan di mana kegiatan berlangsung? Jadi program kami ini dirancang selama 4 minggu. Minggu pertama, tim survei ke desa dan koordinasi dengan kepala desa serta tokoh masyarakat. Dan minggu kedua, kami mengadakan pelatihan khusus untuk 30 pemuda yang disebut Kader Cakap Digital. Dan mereka nanti akan menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. Untuk minggu ketiganya, kampanye besar-besaran di media sosial dengan tagar #Desa Cakap Digital. Ada juga lomba membuat konten kreatif tentang cara memverifikasi berita. Dan tentunya hadiahnya menarik berupa paket kuota internet dan buku literasi digital. Untuk minggu keempatnya, pemantauan dan evaluasi. Untuk anggarannya, kita membutuhkan 8 juta. Rinciannya, di 3 juta untuk operasional dan konsumsi, dan di 3 juta untuk produksi konten dan hadiah lomba, di 1 jutanya untuk biaya tak terduga. Nah, di sisanya untuk transportasi tim. Angka ini relatif kecil jika dibandingkan dengan dampak jangka panjangnya, yaitu desa yang lebih cerdas dan tahan terhadap hoaks. Dalam mengukur keberhasilannya, kami tidak hanya asal menjalankan program, kami mengukurnya dengan ketat. Kami membandingkan hasil pre-test dan post-test peserta. Jika terjadi peningkatan pengetahuan minimal 50%, program dinyatakan berhasil. Kami juga menghitung jumlah konten buatan warga yang dihasilkan selama kampanye. Targetnya minimal 20 konten orisinal dari masyarakat. Yang paling penting,
Kami melakukan survei lanjutan 1 bulan setelah program selesai untuk melihat apakah perubahan perilaku itu bertahan atau hanya sementara. Bapak, Ibu, dosen, dan rekan-rekan sekalian, program Desa Cakap Digital ini bukan sekedar tugas kuliah, ini adalah upaya nyata untuk menjawab tantangan zaman. Hoax adalah musuh bersama. Dengan membekali generasi muda desa dengan literasi digital, kita tidak hanya menyelamatkan mereka dari informasi palsu, tetapi juga membangun fondasi masyarakat informasi yang sehat dan cerdas. Saya mengajak kita semua untuk mulai dari desa terdekat dari lingkungan kita sendiri. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.